Semua orang tahu, Tasya itu wanita yang paling kucintai. Aku beri dia kebebasan penuh. Besok, kami akan melangkah ke altar. Bersulang! Bersulang! Ini malam terakhir Tasya sebagai lajang. Kita rayakan sepenuh hati. Wah, Tasya, itu cincin dari Johnny ya. Cantik banget. Kamu nggak tahu ya? Cincin itu namanya Hati Samudra. Dibuat untuk keluarga kerajaan Inggris. Harganya miliaran. Aku memberi segalanya untuk Tasya. Tapi dia mencintai orang lain. Sudah, hari ini adalah pesta lajangku. Lupakan Johnny, ayo bersulang. Tasya, Kak Harvey sengaja pulang untuk menemuimu. Dia pasti mau bersulang untukmu. Tasya, selamat menempuh hidup baru. Kak, sebenarnya aku... Tasya, gak perlu jelasin. Aku paham. Tasya, angkat saja. Mungkin ada yang penting. Halo? Kamu di mana? Bukannya sudah bilang aku lembur? Jangan telepon aku. Benar kamu lembur. Ya iyalah. Dengar ya, aku sangat sibuk hari ini. Gak punya waktu basa-basi. Sudah ya? Demi cinta aku rendah. Cinta sepenuh hati. Sampai kehilangan harga diri. Kalau ingin menikahi Tasya, setidaknya mahar 20 miliar. Lalu, kamu harus punya mobil dan villa. Tenang saja. Itu kewajibanku. Kujelaskan dulu, di keluarga kami gak ada mas kawin. Tante tenang. Aku dan Tasya saling mencintai. Aku yakin... Sudahlah, tinggal kartunya. Kalau nggak ada yang lain, pulang saja. Kupikir dia akan berubah setelah nikah. Tapi sifatnya malah makin buruk. Sampai menghancurkan segalanya. Tasya, bagian keuangan bilang 60 miliar hilang. Kamu transfer kemana? Aku kasih ke Kak Harvis. Apa katamu? Kenapa teriak? Kak Harvis sedang mulai bisnis, wajar kurang uang. Nanti dia akan kembalikan. Dia kurang uang? Kamu pikir grup William enggak? Hah, mana surat utangnya? Aku mau tagih. Kenapa sih serakah? Padahal cuma 60 miliar. Kamu... Johnny, ini surat perceraian. Tanda tangani. Tasya, apa maksudmu? Kak Harvis sudah jadi pewaris baru grup William. Villa ini juga miliknya. Sekarang, angkat kaki. Johnny, kusisakan 20 juta di rekening perusahaan. Cukuplah. Aku sarankan jangan keras kepala. Tasya, kita menikah 10 tahun. Dan aku selalu setia. Tapi kamu malah... Johnny, dengar baik-baik. Aku gak pernah menyukaimu. Aku menikah denganmu cuma karena kamu tuan muda keluarga William. Dari awal sampai sekarang, aku cuma cinta Kak Harvis. Kamu... Dewa menyayangiku. Setelah aku kehilangan segalanya, aku dibawa ke hari sebelum menikah. Kali ini, aku gak akan ulangi kesalahanku. Kak Harvis, gak nyangka kamu pulang karena aku. Maaf, gak bisa pertahankan kamu. Bukan salahmu. Keluargaku mengincar proyek kerja sama keluarga William. Meski menikah dengannya, aku gak akan melupakanmu. Johnny, kenapa kesini? Johnny, kenapa kesini? Kamu bilang lembur. Lemburnya di sini toh. Pulang kerja aku datang ke sini untuk santai. Jangan bilang ini nggak boleh. Santai. Ternyata santai itu ciuman dengan pria lain. Sebelum malam pernikahan. Jangan bicara asal. Dia cuma seniorku. Justru kamu, kenapa bisa tahu aku di sini? Mengawasiku ya? Kartu kreditmu itu kartu tambahan milikku. Setiap transaksi dikirim ke ponselku. Kita bahas nanti. Ada urusan. Ayo pulang. Johnny, kamu menyakitiku. Johnny, bicara baik-baik. Kenapa kasar? Aku cari tunanganku. Apa urusannya denganmu? Ini juga urusanku. Aku seniornya. Kamu dekati dia saat aku nggak ada, kan? Oke. Di pernikahan besok, kamu yang nikah aja.
Joni, omong kosong apa ini? Sudah, kamu bayar dulu. Tunggu aku di luar. Kutanya sekali lagi. Mau pulang atau enggak? Kamu ngapain sih? Gak dengar omonganku. Oke. Kak Harvis, maaf ya. Joni suka cemburu. Jangan marah ya. Nggak apa. Aku nggak marah pada pria bodoh. Ayo minum lagi. Tesya, tadi Joni sepertinya marah. Kak Harvis gak marah. Dia berani marah. Lupakan dia. Dia pernah melihatku minum dengan pria lain. Selalu marah. Tapi setelah itu, dia akan mencariku lagi. Dia kelihatannya benar-benar marah. Tenang saja. Sebelum habiskan gelas ini, dia pasti kembali. Minta maaf padaku. Nona Tesya, ini tagihan Anda hari ini. Potong saja dari kartuku. Nona Tesya, kartu Anda sudah dibekukan. Apa katamu? Joni malah nggak bayar. Apa dia gak dengar? Aku suruh dia bayar, dia malah bekuin kartuku. Pakai kartu. Baik. Kak Harvis, kamu gak perlu bayar. Aku akan suruh Joni bayar. Nggak apa, Tesya. Aku berutang banyak. Ini cuma sedikit niat baikku. Aku nggak mau kamu tersakiti. Apalagi cari Joni minta uang. Kak Harvis, aku harap besok aku menikah denganmu. Besok aku akan ada di pernikahanmu. Malam ini, aku akan menemanimu. Setuju? Tesya, kamu cantik banget memakai gaun ini. Joni bakal terpesona. Siapa bilang mau tunjukin ke Joni? Kak Harvis bilang mau datang. Aku dandan untuk Kak Harvis. Mobil pengantin sudah datang. Joni sudah datang. Aku minta angpau dulu. Kalau dia nggak kasih, nggak kuizinkan masuk. Dia sangat kaya, kamu minta saja. Juga uang untuk tagihan kemarin. Tuan Joni sudah datang. Silakan masuk. Suruh Tesya keluar. Itu... Joni, ini nggak sesuai aturan. Kalau mau menikahi Tesya, jemput dia. Beri aku angpau. Kalau enggak, nggak kuizinkan kamu masuk. Masuk? Siapa bilang mau masuk? Aku ada rapat sore ini. Kuberi waktu 3 menit. Cepat suruh dia keluar. Nona, biar dia tunggu. Kita buat dia tunggu 1 jam. Sebelum itu, jangan beri masuk. Tuan Joni bilang nggak mau masuk, minta Nona keluar. Apa katamu? Joni, kamu nggak turun, aku nggak bolehin Tesya keluar. 2 menit lagi. Tuan Joni, kalau mau jemput Tesya, kamu harus ikuti aturan. Iya, Joni. Meski anggota keluarga William, kalau mau menikahi Tesya, kamu harus tuangkan teh untuk kami, itu aturannya. 1 menit lagi. Tuan Joni, ada banyak orang di luar. Nggak bisa jemput Tesya tanpa turun mobil. Tindakanmu ini akan mempermalukan kami. Joni, apa kamu masih mau menikahi Tesya? Cepat turun! 30 detik. Nona Tesya tiba. Joni, apa maksudmu? Jemput aku seperti ini. Cepat turun. Sudah di situ. Cepat masuk. Aku buru-buru. Boleh saja masuk, tapi kasih angpau 200 juta ke sahabatku. Lalu tambah pesanan 200 miliar untuk keluarga Ranata. Kamu juga harus bersujud dan minta maaf pada orang tuaku. Baru aku masuk. 3 detik. Joni, kamu dengar aku nggak? Cepat turun sekarang. Minta maaf pada orang tuaku. 2. Cepat turun. 1. Jalan. Joni, aduh Joni, ada apa dengan kamu? Aku suruh kamu turun, cepat turun. Aduh, Dia, Joni dasar brengsek. ampun. Cepat berhenti. Beraninya dia! Dasar brengsek. Baiklah, Joni, beraninya tinggalin aku. Aku nggak mau nikah. Dulu bukannya Joni sangat ingin nikahi Tesya. Ada apa dengannya? Tesya, Joni masih marah soal Kak Harvis semalam. Kamu harus telepon dan minta maaf padanya. Kamu sudah mau menikah. Mana boleh ada pria lain. Kamu mau ayah mati. Aku cuma minum dengan Kak Harvis. Kenapa dia cemburu? Aku minta maaf, nggak mau. Joni yang mau menikahiku. Aku minta maaf. Tesya, lihat situasinya. Kamu harus mengalah. Bu, aku nggak seperti Joni. Nggak akan minta dinikahi. Ibu nggak peduli. Pernikahan ini harus jadi. Setelah menikah, kamu nyonya keluarga William. Punya hak bicara di keluarga William. Sekarang, kamu telepon Joni. Cepatlah.
Halo, Joni, teganya tinggalin aku. Apa karena kejadian semalam? ngomong hal penting saja. Sudahlah, Joni. Aku sudah tahu salah. Sekarang kembali untuk jemput aku, oke? Tadi aku sudah jemput. Aku sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Gak ada mobil pengantin. Gimana ke sana? Panggil taksi. Halo? Joni, tutup teleponku. Mobil sudah dibawa ke lokasi pesta. Gimana kita ke sana? Panggil taksi. Nona, pengantin harus naik taksi. Jalan. Lama gak ketemu, Ayo. bisulan. Terima kasih. Kalian minum dulu ya. Joni, bukannya kamu jemput pengantin? Kenapa Tesha dan Besan gak ada? Ayah, ibu, mereka ada di belakang. Sebentar lagi tiba. Pak Jansky, Pak Charles, Bu Yanti, akhirnya kalian datang. Pernikahan akan dimulai. Di mana Tesha? Hei, kalian belum bayar. Joni, apa maksudmu? Beraninya tinggalin dan suruh naik taksi. Aku sudah jemput, tapi kamu nggak mau masuk, bukan salahku. Kalau nggak masuk, harusnya kamu mohon, bukan tinggalin. Ternyata kamu nggak punya etika. sudahlah, cukup. Kamu akan menikah, hentikan. Pak Jansky, wajar kalau mereka bertengkar setelah menikah akan terbiasa. 3 keluarga besar tiba. Grup Alvenia telah bergabung memberi kunci giok untuk merayakan pernikahan Tuan Joni. Keluarga Yulika di Silandia memberikan villa di Jalandia. Grup Leonardo memberi kapal pesiar untuk pernikahan Tuan Joni. Joni, gak sangka kita bertemu di acara pernikahanmu. Kalau nggak disuruh ke luar negeri oleh ayah, Joni pasti jadi milikku. Wanita itu pacarnya Kak Joni. Kelihatannya sangat biasa. Keluarga Alvenia, keluarga Leonardo, keluarga Yulika sudah kirim utusan. Joni, aku sambut mereka dulu ya. Kamu bicaralah dengan Tesha ya. Ayo, apa sih yang kamu ributkan? Lihat semua hadiah itu. Itu karena mereka keluarga William. Setelah menikah dengan Joni, semuanya akan jadi milikmu. Aduh, cepat pergi ke sana. Joni, kita akan nikah hari ini. Aku bisa maafin kelakuanmu. Tapi mulai sekarang, kalau berani membuatku marah, kita cerai. Terserah. Kamu, Mohon semuanya duduk. Pernikahan akan dimulai. Silakan pengantin bersiap. Joni, jangan buat onar lagi. Joni, baiklah, kamu yang berulah. Jangan salahkan aku. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Selamat kepada Tuan Joni dan Nona Tesha. Ini waktunya mengucapkan janji. Tuan Joni, Tunggu. Ada yang mau kukatai. Nona Tesha, mau sampaikan apa pada Tuan Joni? Hari ini adalah hari pernikahanku. Sebelum mengucapkan janji, aku mau sampaikan perkataan untuk pria yang kucintai. Waktu itu, kami pertama bertemu di kampus. Sejak kami bertemu pertama kali, aku sudah yakin dia pria yang paling kucintai. Ternyata Nona Tesha dan Tuan Joni sudah kenal saat kuliah. Kisah yang membuat iri. Kak Harvis, pria yang Tesha sebut itu kamu ya? Setelah Tesha masuk ke keluarga William, aku bisa memanfaatkan identitasnya untuk dapatkan harta keluarga William. Kita lihat saja. Aku pernah berjanji akan jalan ke altar bersamanya. Hari ini, aku ingin kembali ke masa pertama bertemu. Aku pakai seragam ini karena ingin bilang, kamu pria yang paling aku sukai. Gak peduli kapan, gak peduli tampangku, aku akan ingat janji ini. Bagus. Bagus. Manis sekali. Mengharukan. Nona Tesha sangat setia. Akhirnya bersatu. Sungguh mengagumkan. Mendengar pengakuan yang begitu tulus, kurasa Tuan Joni pasti sangat terharu. Tuan Joni, apa Anda bersedia menikahi Nona Tesha? Aku nggak mau. Aku
Nggak mau. Besan, sebenarnya ada apa ini? Ini... Johnny, apa maksudmu? Setiap kata yang diucapkan Tasya tadi, ku dengar dengan jelas. Tapi semua itu nggak ada hubungannya denganku. Aku nggak punya janji dengan Nona Tasya untuk melangkah ke altar. Jadi, pria yang dia cintai sebenarnya orang lain. Benar kan? Kak Harvis? Johnny, omong kosong apa itu? Kak Harvis, Nona Tasya tulus mengungkapkan cintanya. Kamu cuma diam dan melihatnya menikah dengan pria lain. Johnny, kamu ini kenapa? Kita menikah, apa hubungannya dengan Kak Harvis? Tasya, aku tahu kamu suka Kak Harvis sejak SMA. Johnny, kalau nggak hentikan omong kosong ini, pernikahan ini batal. Omong kosong. Omong kosong atau bukan, kamu tahu sangat jelas. Sebenarnya aku kagum. Kamu berani mengungkapkan cintamu. Aku akan beri kalian kelapangan hati. Apa maksudmu? Kamu mau pernikahan batal? Aku umumkan, pernikahan hari ini resmi dibatalkan. Apa? Hah? Aku juga doakan Nona Tasya bisa menua bersama pria yang dia cintai. Johnny, kamu sudah gila. Bisa-bisanya batalin begitu aja. Bisa-bisanya, kamu bermesraan dengan pria lain di malam sebelum pernikahan. Sampai tidur dengannya. Bermesraan dengan pria lain di malam sebelum pernikahan? Kalau menikah, entah dihianati berapa kali. Benar, Gak pantas untuk bisa-bisanya. Johnny. Kenapa bisa seperti itu? Charles! Apa maksud keluarga Ranata? Mohon jangan marah. Tasya nggak akan melakukan hal seperti itu. Ini penghinaan. Mana buktinya sampai bilang begitu? Bukti? Perlu kutunjukkan rekaman CCTV di bar. Johnny, aku sudah setuju menikah denganmu. Aku cuma suka Kak Harvis. Masa kamu nggak bisa toleransi? Kenapa pelit begitu? Aku pelit. Aku kasih kalian kebebasan agar bisa bersatu. Tasya, ingat ya. Mulai hari ini, kita nggak punya hubungan apapun. Johnny, berhenti! Johnny, berhenti! Kak Joni, kamu gak akan lepas dariku kali ini. Kak Joni itu milikku. Siapapun gak boleh rebut. Kalian berjuang saja. Kurang ajar. Kami memang memanjakanmu. Kamu malah buat masalah di pernikahan. Kamu merusak reputasi keluarga William. Sekarang kamu segera balik. Aku nggak peduli caranya. Harus baikan dengan Johnny. Kalau enggak, jangan pulang lagi. Gak mau. Aku gak mau minta maaf padanya. Biar dia buat keributan. Dia bakal mencariku lagi. Kamu mau buat aku mati berdiri? Pak, gawat Pak. Pak, grup William menghentikan semua kerjasama dengan kita Pak. Semua pemasok di jalan dia juga menelpon kita. Ingin hentikan semua pengiriman Pak. Apa katamu? Kita harus gimana? Gak mungkin. Kenapa bisa? Tasya, minta maaf pada Johnny. Dia mencintaimu. Kalau kamu mengalah, dia nggak akan marah padamu lagi. Gak mau. Aku gak bisa minta maaf padanya. Dia permalukan aku tadi. Masa minta maaf? Tasya, ini bukan waktunya bertingkah manja. Krisis keluarga ini hanya bisa dibantu Johnny. Kalau kamu nggak baikan, keluarga Ranata akan hancur. Tasya, ibumu benar. Johnny mencintaimu. Mungkin hanya kurang kesempatan. Asal kamu kirim pesan untuknya, Johnny akan kesini untuk minta maaf. Oke, aku akan beri dia kesempatan. Johnny, ini kesempatan terakhir. Aku butuh permintaan maaf yang tulus darimu, lalu ganti rugi untuk keluargaku. Aku bisa maafin kesalahanmu. Kalau enggak, kita tamat. Johnny malah memblokirku. Tasya, jangan panik dulu. Mungkin Johnny gak sengaja. Gimana kalau kamu menelponnya? Halo, nomor yang ada 7 tidak terdaftar. Dia bahkan memblokir nomorku. Gak bisa. Aku harus minta penjelasannya. Kak Sheila, aku jadi bahan lelucon. Aku kenal dengan Harvis. Kami belajar di sekolah yang sama di luar negeri. Ku dengar latar belakangnya nggak terlalu baik. Hutang untuk bayar kuliah. Apalagi dia pulang kali ini karena perilakunya sangat buruk. Dia dikeluarkan. Aku kasihan, jadi membelikan tiket untuknya. Aku nggak sangka jadi masalah untukmu. Maaf. Kak Sheila, bukan salahmu. Gimanapun, ini pilihanku. Sebenarnya kamu bisa kasih tahu Tasya biar dia tahu wajah asli Harvis. Mungkin saja dia masih memilih menikah denganmu. Kak Sheila, jangan tertawakan aku lagi. Keluarga William begitu kaya, bisa pilih banyak wanita. Aku nggak punya perasaan pada Tasya lagi. Apa benar? Tentu saja.
Kamu punya perasaan padaku? Kamu bilang apa, Kashyla? Aku bilang ada sesuatu di wajahmu. Jackie, sebenarnya aku mau bilang, aku menyukaimu. Johnny, ngapain kamu? Johnny, ngapain kamu? Tasha. Pantas kamu batalkan pernikahan. Ternyata kamu punya selingkuhan. Jaga omonganmu. Johnny, suruh dia berlutut minta maaf. Kalau enggak, kita enggak akan nikah lagi. Aku enggak akan maafkan. Nikah lagi? Tasha, sepertinya kamu masih belum sadar. Kita berdua nggak punya hubungan lagi. Johnny, aku tahu kamu masih marah. Kamu berhenti ikuti medsosku dan blokir nomorku. Kamu kayak anak kecil. Demi apa kamu merasa aku marah padamu? Demi apa? Kamu lupa pernah membuatku marah 3 hari 3 malam memohon di depan rumahku? Kamu lupa sengaja balik dari luar negeri untuk merayakan ulang tahunku? Ternyata kamu masih ingat semuanya. Tentu saja ingat. Aku selalu ingat kamu yang rendah diri. Kuakui, dulu aku memang sangat rendah diri. Tapi sekarang nggak lagi. Kita berdua sudah tamat. Kashyla, ayo pulang. Oh iya. Ku beri waktu 3 hari untuk kembalikan mahar sebesar 20 miliar. Johnny, jangan keterlaluan. Jangan harap dapatkan kembali mahar itu. Itu untuk ganti 3 tahun bersamamu. Gak mau? Baiklah. Tunggu surat dari pengadilan. Johnny! Aku mau kasih kesempatan, tapi kamu gak hargai. Jangan salahkan aku, kamu akan menyesal. Kashyla, tadi kamu bilang... Aku bilang apa tadi? Nona Erika, Jenna, kalian kesini. Sheila, kamu gak tahu malu. Kita sepakat bersaing dengan adil, malah diam-diam menemui Johnny. Benar, kamu curang. Aku memang curang. Kalian bisa apa? Kashyla, aku... Diam. Lepaskan tanganmu. Aku nggak mau. Oke, kamu gak mau lepas kan? Aku juga gak mau. Gak mau lepas. Johnny, kamu milikku. Aku nggak mau. Gak mau. Gak mau. Lepaskan tangan kalian. Lepaskan tanganmu. Sesak napas. Juga mau. Gak mau. Lepaskan tanganmu. Nggak mau. Kutanya, kalian mau apa? Tutup mulut. Aku sesak napas. Lepas. Johnny, sekarang ada kesempatan di depanmu. Pilih aku, gadis patuda bijaksana, si tua dari keluarga Alvenia, atau bocah keluarga Yulika. Boleh nggak pilih? Gak boleh. Tunggu. Siapa yang wanita tua? Kamu paling tua di sini. Siapa lagi memangnya? Kamu. Aku gak peduli. Kak Johnny milikku. Kamu sebut lalu itu Memang milikku? Johnny gak akan suka bocah sepertimu. Cepat pulang sana. Siapa yang bocah? Aku malas bertengkar. Johnny, kamu pilih. Mau siapa? Hah? Di mana Johnny? Kak Johnny ketakutan sampai kabur. Ini salah kalian. Sheila, kamu mau kemana? Mau rebut Johnny lagi? Malas buang waktu dengan kalian. Kalau mau mendapat hati pria, modal wajah nggak cukup. Johnny butuh istri pintar, bukan wanita bodoh. Keluarga Renata utang mahar 20 miliar. Aku akan tagih itu. Kalian ini sebaiknya nyerah aja. Sialan, tunggu saja. Mahar? Bisa-bisanya lihat orang tampar aku tapi diam. Kali ini Johnny keterlaluan. Kalau dia mencarimu lagi, jangan mudah maafkan, ya? Meski dia berlutut minta ampun, kami gak akan rujuk. Kashyla, ada waktu malam ini, aku mau traktir makan. Aku dan Tasha nggak punya hubungan. Itu omong kosong Johnny. Halo? Halo? Tasha benar-benar nggak guna, nggak bisa kendalikan Johnny. Keluarga Renata nggak bisa diandalkan. Aku harus jalin hubungan dengan Sheila. Tasha, kenapa kesini? Kak Harvis kan suruh kami datang. Iya. Ayo, duduklah. Tasha, soal pernikahan kemarin, maaf ya. Aku harusnya nggak datang. Aku cuma nggak puas. Kak Harvis, bukan salahmu. Johnny yang gak tahu diri. Si brengsek itu, biarkan orang tampar Tasha. Tasha, apa kamu terluka? Kenapa ini bisa terjadi? Johnny sangat keterlaluan. Tenang, Johnny sudah masa lalu. Kak Harvis, aku sudah putuskan. Aku ingin bersamamu. Apa? Aku kehilangan kamu sekali.
Aku nggak mau kehilanganmu lagi. Kak Harvis, kita menikah saja. Tanpa Joni, Tesha nggak berguna lagi. Sekarang mau nikah denganku. Hah, dia pikir aku bodoh. Tesha, aku baru mulai karir. Jadi, aku mau fokus berkarir dulu. Tapi, Tasya, ternyata kamu di sini. kamu, Kak Sheila, Kak Harvis, kamu kenal dia? Kak Sheila, kenapa nggak bilang mau datang? Aku bisa menjemputmu. Gak perlu. Aku datang untuk tagih utang Joni. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Cepat kembalikan mahar 20 miliar itu. Kalau enggak, aku pakai cara kasar. Kenapa harus turuti? Memang kamu siapa? Tesha, bicaralah dengan Kak Sheila. Kak Sheila, jangan marah. Serahkan saja padaku. Tesha, gimana kalau kamu kembalikan mahar Joni? Jangan bikin susah. Harvis, kamu sadar bicara gitu? Tesha, ini kan salahmu. Kamu sudah putus dengan Joni, tentu harus kembalikan maharnya. Tapi aku, Tasya, jangan gak tahu malu. Kalau nggak kembalikan 20 miliar itu ke Kak Joni, aku akan bikin keluarga Ranata bangkrut. kamu, Aku sudah sampaikan, selanjutnya urus sendiri. Ngomong-ngomong, aku sangat berterima kasih. terima kasih. Terima kasih sudah lepaskan Joni. Kak Sheila. Aku yang tagih maharnya. Sesuai janji, Joni milikku. Siapa yang janji? Aku nggak pernah bilang begitu. Jena juga belum setuju. Di mana Jena? Jena tahu bakal kalah. Mungkin sudah nyerah. Kamu juga nyerah saja. Dia nyerah itu urusannya. Aku belum serius. Semoga beruntung deh. Ya, ini aku. Buka kamar di hotel mewah. Aku tidur dengan Kak Joni. Kalian kalah. Wah. Tuan, ini villa paling mewah di Jalan Dia, Villa Montigo. Anda yakin mau membelinya? Pak Joko, setelah menikahi Tasya, ini akan jadi rumah kami. Juga hadiah pernikahan untuknya. Tuan, Anda baik sekali kepada Nona Tasya. Pak Joko, aku akan jarang ke sini. Carilah pembantu untuk bersih-bersih. Tuan, Anda baru beli villa ini. Apa nggak mau tinggal di sini? Nggak perlu. Rasanya jijik kalau tinggal di sini. Coba saja jual. Baik. Kak Joni! Kak Joni! Jena, kenapa ke sini? Aku ikut kamu ke sini. Lihat ini. Ini mahar 20 miliar yang kutagih dari Tasya. Aku minta 180 M lagi. Katanya bisa jadi pacarmu kalau berhasil tagih mahar ini. Kalau gitu, aku sudah jadi pacarmu kan? Kamu sudah dapat 20 miliar itu? Jangan-jangan kamu ambil dari rumahmu. Enggak kok. Benar ada 20 miliar di kartu ini. Oke, aku antar kamu pulang. Pak Joko, kuserahkan padamu. Baik. Ayo. Pak Joko, Anda cari saya. Kamu akan tinggal di sini. Bersihkan villa ini tiap hari. Ingat, jangan sentuh barang apapun. Baik. Wah. Bisa-bisanya villa ini gak ditinggali. Orang-orang kaya itu memang sangat bodoh. Ini sih aku yang untung. Nak, Harvis, apa maksudmu? Jelaskan. Tasya, kamu salah paham. 20 miliar itu memang punya Joni. Aku nggak mau kamu jadi rendah karena uang itu. Tasya, Joni jadi berani justru karena mahar ini. Kalau kamu kembalikan, itu berarti kamu benar-benar mau putus dengannya. Nanti dia akan cemas dan sedih. Benar. Kak Harvis, maaf aku salah paham. Gak apa. Aku angkat dulu. Nak, ibu punya kabar yang sangat bagus untukmu. Hah? Nak, ibu ditugasi bersihkan villa mewah. Pemiliknya jarang ke sini. Kita bisa tinggal di sini. Aku dengar villa ini harganya triliunan. Hanya orang kaya di Jalan Dia yang bisa tinggal di sini. Bu, apa ibu yakin? Tasya, aku tahu kamu nggak senang karena urusan mahar itu. Apa kamu mau ke villaku malam ini untuk pesta? Rayain kamu jadi lajang lagi. Villa? Iya, Villa Montigo di Jalan Dia. Villa seharga triliunan itu? Itu villa termewah di Jalan Dia. Kak Harvis, kamu baru pulang tapi bisa beli villa sebesar itu. Joni, nggak ada apa-apanya. Benar, Joni cuma anak keluarga kaya nggak guna. Kalah jauh dari Kak Harvis yang benar-benar kaya. Tasya, kamu harus datang nanti malam. Aku akan siapkan kejutan untukmu. Kejutan?
Kak Harvis, aku pergi dulu. Ibu, Nak, gimana menurutmu gaun ibu ini? Gaun-gaun di villa ini cantik banget. Semuanya bermerek. Bu, apa ibu yakin kita bisa tinggal di sini? Tentu saja, orang kaya punya banyak villa. Lalu anggur merah ini, kalau berkurang sedikit nggak ada yang tahu. Kebetulan sekali. Aku undang Tesha malam ini. Nanti kita dandan. Mungkin kita bisa menipunya lagi. Kalau gitu, ajak lebih banyak teman untuk adakan pesta. Kita bisa tipu lebih banyak. Benar juga. Kok nggak terpikir? Aku akan hubungi mereka. Paman, ini teh yang ayah bawa dari Gunung Sindoro, lembut dan lezat. Iya, ini enak. Sheila, kamu baik banget. Ayah, ibu, aku pulang. Kak Sheila, kok ada di sini? Aku mau ketemu paman dan tante. Oh, Sheila, sekarang sudah malam. Lebih baik menginap di sini saja. Iya, Joni, kalau nggak salah Villa Montigo masih kosong kan? Ajak Sheila ke sana aja. bukan Bu. Ini Oke, besok aku datang lagi temui paman dan tante. Oke. Oke. Ayo. Oke, Kak Sheila, ayo. Janski lihat, mereka berdua cocok banget. Benar sekali. Kak Harvis, ini rumahmu ya? Iya, aku baru beli. Aku ajak beberapa teman untuk berkumpul. Semoga kamu senang. Kak Harvis, kamu hebat banget. Bisa-bisanya beli villa sebesar ini. Beda dengan Johnny yang andalkan keluarganya untuk makan. Kurasa harta keluarga William bakal habis oleh Johnny. Jangan bahas dia. Dia kalah dari Kak Harvis. Kak Harvis, terima kasih sudah adakan pesta untukku. Tesha, aku kan bilang akan kasih kejutan. Ayo bersulang. Sekarang, Harvey sangat sukses. Dia bahkan beli villa besar. Ku dengar villa ini sangat mahal. Di jalan dia, cuma orang kaya yang mampu beli villa seperti ini. Cuma triliunan, nggak mahal. Kak Harvis, perusahaanmu sangat maju. Bisa nggak aku gabung? Aku juga mau gabung. Aku juga mau. Baiklah. Tesha, Hah? mau investasi di perusahaanku? Apa boleh? Tapi aku nggak punya uang. Bukannya masih pegang mahar Johnny? Kalau investasi padaku bisa berlipat ganda. Nanti kamu nggak perlu lagi menoleransi Johnny. Kak Harvis, kamu selalu peduli padaku. Kamu yakin gak mau masuk? nggak baik. Setidaknya harus antar aku ke kamar. Tesha, kuhargai kepercayaan kalian. Malam ini kita pesta. Ayo bersulang. Tesha, kamu nggak apa-apa? Nggak apa. Botol ini nggak asing. Ini La Romani Conti tahun 96. Aku ingat harganya miliaran. Semahal itu. Kak Harvis, aku nggak sengaja. Nggak apa-apa. Malam ini kita minum sepuasnya. Ayo bersulang. Tesya, Kak Harvey sangat baik padamu. Villa sebesar ini dia beli tanpa ragu. Beda dengan Johnny. Katanya cinta, tapi minta mahar receh itu dikembalikan. Johnny kalah dari Kak Harvis. Kak Harvis, aku suka villa ini. Nanti jadikan villa ini rumah kita ya. Tentu saja. Kak Sheila, kok kesini? Kenapa kamu ada di sini? Johnny, buat apa kesini? Siapa yang izinkan masuk? Johnny, ini acara reuniku. Aku nggak mengundangmu. Sekarang, keluar dari sini. Usir aku. Yang harusnya keluar adalah kalian. Tuan Johnny, kamu pikir ini rumahmu? Izinkan kami masuk, lalu usir seenaknya. Kamu benar, ini memang rumahku. Kamu nggak malu ya? Villa ini baru dibeli Kak Harvis. Tapi ngaku rumahmu. Baru saja beli. Kok aku nggak ingat menjual villa ini? Cukup! Johnny, aku tahu keluarga William sangat berkuasa di jalan dia. Aku nggak peduli kamu andalkan reputasi keluarga William untuk bertingkah seenaknya. Tapi ini rumahku, jangan lancang di sini. Johnny, kamu memang mau kalahkan Kak Harvis. Kalau pikir dengan ini bisa baikan denganku, kamu benar-benar konyol. Siapa bilang mau baikan? Aku bilang sekali lagi, villa ini milikku. Sedangkan kalian masuk ke villaku tanpa izin. Bahkan mengotori tempat ini. Gimana kalian akan menyelesaikan masalah ini? Sudah bicaranya. Kurasa kamu nggak bisa terima kalah dari orang.
Johnny, ada apa ini? Memangnya apa? Ada perampok di sini. Johnny, jangan bicara omong kosong. Aku kasih peringatan terakhir. Cepat keluar dari sini. Atau aku lapor polisi karena masuk tanpa izin. Harga villa ini triliunan. Dari mana uangnya? Kasela, mungkin kamu salah paham. Aku beli villa ini dengan kemampuanku. Dari mana uangnya bukan urusanmu. Kamu pikir semua seperti Johnny, bergantung uang keluarga William. Kamu? Jangan marah. Harvis, kamu bilang villa ini milikmu. Baiklah, tunjukin buktinya. Kenapa harus tunjukin? Nggak bisa tunjukin kan? Tapi aku bisa. Johnny, kamu tetap nggak guna. Ada masalah, cuma bisa telepon orang tuamu. Pak Joko, ku kasih waktu 3 menit. Cepat datang ke rumahku. Masih berani menakuti kami. Johnny, apa sangat sulit akui keunggulan orang lain? Kak Harvis memang lebih unggul. Dia punya villa termewah di jalan dia. Lalu kamu hanya bisa cari orang tuamu. Kamu bisa apa lagi? Tunggu orangnya datang. Nanti tahu siapa pemilik villa ini. Masih pikir, Kak Harvis yang unggul. Villa ini milikku. Siapapun yang kamu panggil nggak ngaruh. Kalau bikin keributan, yang malu itu kamu sendiri. Kalau gitu tunggu saja. Lihat siapa yang malu. Harvis, kamu terlalu jujur. Sampai pria itu berani menggertak. Harusnya langsung diusir saja. Ayo, kita sama-sama usir dia. Pria ini lancang banget. Siapa yang berani? Maaf Tuan Joni, saya terlambat. Pak Joko, aku minta villa dibersihkan. Tapi ini Omong malah... kosong. Jelas villa ini milik Kak Harvis. Jangan pikir bisa bodohi kami. Joni, kamu mau menindas kami. Kamu panggil orang ini menakuti teman-temanku. Kamu nggak takut? Dengar gak? Dia bilang villa ini miliknya. Kalau gitu, apa aku harus pulang? Tidak, mohon jangan marah. Saya akan kasih penjelasan. Pengawal, tahan semua orang. Gak boleh pergi. Johnny, kamu mau apa? Kamu gila. Kamu tunjukin wajah aslimu. Biasanya kamu juga tindas orang. Harvis, kamu cukup keras kepala ya? Kebenaran akan terungkap. Semua orang tahu kamu suka Tesya. Kamu datang untuk minta maaf padanya. Kamu tahu Tesya mengagumi bakatku, jadi nggak bisa tahan diri. Kamu terlihat menjijikan. Setelah wajahmu terbuka, cuma bisa marah. Sudah belum aktingnya? Kalau sudah, sekarang giliranku. Johnny, kamu ngapain? Kamu ribut dengan Kak Harvis, tapi malah libatkan ibunya. Nggak tahu malu. Wulan, kamu jelaskan situasinya. Pak Joko, kenapa datang ke sini? Cepat jelaskan. Sebenarnya villa ini... Lepaskan. Kalian mau apa? Bu, ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kutanya sekali lagi, ada apa ini? Masih tanya, pura-pura jadi pemilik, bawa teman-temannya untuk takuti orang, Tesya. Ternyata ini keunggulan dia. Tutup mulut. Itu sama sekali nggak benar. Kak Harvis, tunjukin buktinya, biar dia tahu siapa pemilik villa ini. Aku nggak bisa bilang kan? Baiklah, bawa mereka ke kantor polisi. Jangan, aku akan bilang. Sebenarnya villa ini bukan milik kami. Apa katamu? Kami cuma tinggal beberapa hari. Aku nggak tahu akan jadi begini. Kak Harvis, apa omongan tante benar? Kak Harvis, cepat jelasin. Sudahlah, aku akui. Villa ini bukan milikku. Apa? Villa ini bukan milik Harvis? Kok berani adakan pesta di sini? Mana mungkin? Harvis, kamu bilang baru beli villa ini kan? Aku memang mau beli, tapi villa ini punya Johnny. Kamu mau beli villa ini? Villa ini nggak cuma terbatas jumlahnya, tapi hak belinya. Kalau nggak punya 20 triliun, hak membeli pun nggak ada. Johnny, aku cuma pinjam villamu sebentar. Aku akan kasih kamu uang. Maksudmu, kamu nggak perlu minta izin untuk masuk ke villaku? Juga pakai barangku? Jadi apa maumu? Karena kamu tanya, kita hitung saja berapa yang harus dibayar. Charlie Whiskey 927, 2,6 miliar. Henry Brandy, 3,94 miliar. Yang ini lebih mahal. Diva Vodka, 5,4 miliar. Total semua alkohol di angka puluhan miliar. Harvis, gimana? Mau ganti rugi? Gak mungkin semahal itu. Kamu pasti mau tipu kami. Menipu? Sejujurnya, harga tadi aku kasih harga pasar. Tapi tiap botol ini punya nilai koleksi. Jadi di pasar, tiap alkohol ini punya nilai sangat berharga. Omong kosong. Memangnya aku gak pernah minum? Yang ini gak begitu mahal. Kamu pasti terlalu miskin. Saya enaknya buka harga puluhan miliar. Kalau nggak mau ganti rugi, aku nggak akan memaksa. Pak Joko? Ya Tuan. Bawa mereka pergi. Ikuti prosedur hukum. Baik. Bawa pergi. Bawa pergi. Jangan, Tuan Johnny, saya mohon. Ini salah saya. Saya nggak didik anak dengan baik. Dia lakukan kesalahan untuk pertama kalinya. Tolong ampuni kami. Pertama kali? Karena pertama kalian bisa masuk tanpa izin. Karena pertama kalian bisa pakai barang orang seenaknya. Cukup, Johnny. Kuakui, Kak Harvis memang salah. Dia sudah minta maaf. Keluarga Willy banyak uang. Anggap saja kamu kasih uang muka.
Itu cukup. Tunggu dulu, kasih kamu muka. Tasya, mukamu gak berharga. Harvis, ganti rugi hari ini, atau kita ketemu di pengadilan. Kamu, baiklah, Johnny. Aku yang akan ganti rugi. Kamu? Baiklah, aku ingat keluarga Ranata punya tanah di pesisir pantai. Itu dijual murah oleh keluarga William. Lalu jadi pabrik keluarga Ranata. Kalau mau ganti rugi, kembalikan tanah itu saja. Di pesisir pantai. Tasya, aku ingat Paman bilang pabrik di pesisir pantai itu sudah lama terbengkalai. Cuma tanah terbengkalai. Johnny, meski tanah itu dekat pelabuhan tapi agak jauh dari kota, tanah itu nggak punya nilai komersial. Kalian jual murah karena alasan itu. Tenang saja, aku punya rencana. Oke, aku bisa kembalikan tanah itu. Bagus. Pak Joko, buatkan kontrak. Baik. Sekarang kami bisa pulang kan? Silakan. Ayo pulang. Johnny, kok ada fotomu dengan Tasya di sini? Tasya, benar kataku kan? Ia belum bisa melepaskanmu. Memang kenapa? Kami sudah putus. Johnny, kita sudah putus. Barang seperti itu nggak perlu disimpan lagi. Maaf, membuatmu salah paham. Aku simpan foto ini karena dulu harus urus izin untuk tinggal di sini. Tapi sekarang, gak butuh lagi. Kasihlah, ayo pulang. Izin tinggal? Johnny, apa maksudmu? Beritahu aku. Johnny, apa maksudmu? Ada hal yang lebih baik gak diketahui. Johnny, beritahu aku. Belum paham juga. Awalnya, villa ini milikmu. Kamu, apa katamu? Dengan kata lain, villa ini rumah pernikahan kalian. Lalu, kamu harusnya jadi nyonya di villa ini. Sayang sekali. Villa ini adalah rumahku bersama Johnny. Villa ini milikku. Kak Harvis, aku suka villa ini. Nanti jadikan rumah kita saja. Dengan kata lain, villa ini harusnya jadi rumahmu. Lalu, kamu harusnya jadi nyonya di sini. Tasya, kamu baik-baik saja. Nggak apa-apa. Tampaknya aku harus cari alasan. Apapun yang terjadi, aku harus bujuk Tasya. Kak Harvis, aku agak capek. Aku pulang dulu. Tasya, aku tahu kamu marah karena masalah tadi. Kuakui, itu salahku. Sebenarnya, aku takut kamu tertekan. Aku pinjam villa ini untukmu. Demi aku. Johnny batalin pernikahan di depan umum. Masalah ini ramai dibahas di jalan dia. Banyak orang menertawakan keluarga Ranata. Awalnya, aku mau naikkan harga dirimu dengan pesta ini. Malah jadi begini. Ini semua salahku, maaf. Kamu melakukan ini untukku. Tasya, Kak Harvis begitu baik padamu. Setidaknya dia punya niat. Wanita seperti kita cuma minta niat seorang pria. Lagian, tanah di pesisir pantai itu nggak berharga. Johnny bersikeras ambil kembali tanah itu. Jangan-jangan dia mau menyanjungmu. Tanah itu memang terbengkalai. Kami selalu mau menjualnya, tapi nggak pernah ada pembeli. Sudahlah, itu sudah lewat. Tasya, kamu sudah lelah hari ini. Kamu istirahatlah. Di rumah, harus buat proposal rencana. Proposal? Iya, bukannya besok ada tender. Aku mau kenal lebih banyak investor. Kalau dapat investasi, keluarga Ranata bisa keluar dari krisis. Kalau gitu aku ikut. Mungkin bisa membantumu. Tasya, mari lakukan itu. Maaf Kak Sheila, bikin kamu ketawa lagi. Nggak apa-apa, Ini sudah malam. Gimana kalau... kita ke hotel saja. Kak Sheila, malam ini tidur di hotel dulu. Kurasa ini jauh lebih baik. Ayo. Ayo. Nanti Johnny datang. Kamu bilang sisa satu kamar, paham? Baik, Nona. Nona Erika, kok ada di sini? Aku mau buka kamar. Kebetulan, aku dan Kak Sheila juga buka kamar. Hah? Hubunganmu sama Sheila sudah sejauh itu? Bukan seperti itu. Kamu benar. Lihat kan, Erika, kamu nggak punya kesempatan lagi. Gak mungkin. Johnny, aku gak izinkan kamu tidur dengan Sheila. Aku juga mau. Kamu ngomong apa? Erika, Johnny adalah pacarku. Tolong lepaskan dia. Johnny, aku patuh dan bijaksana. Aku jadi pacarmu saja, Kami sudah ketemu gimana? orang tua. Kamu nyerah saja. Aku juga mau ketemu orang tuamu. Mereka pasti menyukaiku. Mereka lebih suka aku. Omong kosong, kami lebih sepadan. Kamu nyerah saja. Diam! Nanti pakaianku bisa robek. Begini, ayahku suruh bawa Kak Sheila ke vilaku. Tapi vilaku dikotori orang lain.
Makanya kami buka kamar di sini, Nona Erika. Kamu salah paham. Ternyata begitu. Salah, kamu bohong. Memangnya kenapa? Siapa suruh kamu terus mengikutiku dan Johnny? Kalau enggak malam ini sudah tidur dengannya. Begini saja, tolong buka 3 kamar. Besok pagi aku ada tender di sekitar sini. Aku juga tinggal di sini, boleh kan? Oke. Maaf, cuma sisa 1 kamar. Hah? Gimana kalau ganti hotel saja? Nggak mau. Cuma sisa 1 kamar, gimana kita bisa tidur? Kenapa kalian terus mengikutiku? Aku nggak mau dia diam-diam mengikutimu. Apa? Gara-gara kamu gagal tidur sama Johnny. Gara-gara kamu, aku jadi nggak hamil. Kamu nggak mungkin hamil. Kenapa nggak mungkin? Pokoknya enggak. Aku bisa hamil. Nggak mungkin. Kamu yang bikin ribut. Dengar ya, semalam kalian bertengkar semalaman. Hari ini bertengkar lagi. Ayo, Permisi. Permisi. Tasya, kamu lelah kan? Ayo, duduk, istirahat. Tesya, Kak Harvis sangat baik. Boleh nggak aku pinjam nanti? Boleh? Kak Harvis, pergi lama. Ternyata carikan kursi. Gak masalah. Tasya, aku juga cari panitia. Tanya kenapa kita belum masuk. Katanya orang penting belum datang. Mungkin akan ada tokoh penting. Tunggu saja. Lagian kita bisa duduk. Mereka berdiri. Menurutku, dunia bisnis dalam negeri ini buruk. Terlambat 1 orang, semua orang harus tunggu. Jelas-jelas kita pebisnisnya. Johnny, kamu kesini? Johnny, kamu juga ikut acara tender? memang nggak boleh. Tadi kamu bilang bisnis di dalam negeri buruk. Kenapa kamu balik? Banyak yang unggul di luar negeri. Perusahaanku juga. Tapi persaingan di luar negeri itu berat. Setelah balik, aku baru sadar. Perusahaan dalam negeri nggak pakai sistem manajemen di luar negeri. Jadi aku yakin setelah balik, aku bisa lebih unggul dari semua orang. Wah, ternyata kamu baru balik dari luar negeri. Hebat banget, unggul sekali. Tentu aku lebih unggul dari seseorang. Kalau gitu, Tuan Harvis yang terkenal nggak butuh investasi. Tapi kenapa datang ke acara tender ini? Aku cuma mau lihat bisnis dalam negeri. Nggak nyangka bisa seperti ini. 1 orang terlambat, semua tunggu. Sungguh buruk. Mungkin nggak kalau orang itu nggak datang, acara tender ini nggak bisa dimulai. Seperti pesta di villa yang pemiliknya nggak ada, jadi nggak bisa dimulai. Cukup, Johnny. Kalau kalian mau ikut tender, antri di belakang. Kalian datang belakangan. Mana bisa potong antrian? Benar, kamu baru datang. Entah tunggu sampai kapan. Apalagi nggak bawa kursi. Kalian harus berdiri. Berdiri? Nggak perlu. Sudah ya, aku malas berdebat dengan kalian. Kalian tunggu saja, aku masuk dulu. Selamat datang, Tuan. Hei, kami sudah tunggu lama. Mereka baru datang. Kok masuk? Ada keributan apa? Kalian siapa? Gak setara Tuan Johnny dan 2 nyonya ini. Mereka masuk jalur VIP. Nyonya? Hah? Kenapa dia masuk jalur VIP tapi kami nggak bisa? Ah, sudahlah, minggir kalian. Masuk jalur VIP. Minggir. Jangan lupa bawa kursinya. Kamu cuma punya uang. Hebat ya. Benar, jam mulai acara sudah lewat. Akan dimulai atau enggak sih? Sebentar lagi mulai. Kenapa panik? Tuan Johnny baru datang. Istirahat dulu. Maksudmu, tokoh penting yang disebut tadi adalah Johnny? Masih tanya. Gedung ini milik keluarga William. Kalau bukan dia, memangnya kamu. Mau ngapain? Masuk sembarangan. Aku adalah Tesya Ranata. Aku berhak masuk VIP. Tesya Renata. Ah, ternyata kamu. Sekarang kami bisa masuk, kan? Aku sudah bilang aku punya hak masuk jalur VIP. Hak apa? Dulu bisa, karena status Tuan Johnny. Sekarang mau jalur VIP. Mimpi kamu. Shit. Kamu... Minggir. Harus antri. Antri masuk. Satpam itu sangat meremehkan. Benar sekali. Acara akan segera dimulai. Silakan, masuk. Sudah. Acaranya sudah mulai. Ayo, kita masuk dulu. Akhirnya bisa masuk. Asal bisa dapat investasi, aku pasti nggak kalah dari Johnny. Kak Harvis mahasiswa terbaik dari luar negeri. Dibandingkan sama Johnny, jauh lebih unggul. Kak Harvis, keluargaku masih punya sumber daya. Jadi, aku akan rekomendasikan pengusaha kaya. Kamu kan hebat, pasti banyak yang mau investasi. Tentu saja. Aku punya teknologi manajemen canggih. Karena kemampuanku, aku pasti sukses di dunia bisnis. Hah, Roni? Kemarilah. Nona Tesya, hadir juga. Ini seniorku, baru pulang dari luar negeri. Dia di bidang keuangan dan butuh investasi. Investasi 20 miliar. Apa? 20 miliar? Pak Roni, perusahaanku punya latar belakang di luar negeri. Punya teknologi dan konsep canggih. Cukup 3 bulan, aku bisa lipat gandakan investasi. Konsep yang canggih, teknologi yang canggih. 3 bulan berlipat ganda. Kamu bercanda ya? Leluconmu keterlaluan. Kamu tahu aturan nggak? Roni, apa maksudmu? Apa maksudku? Jangan sembarangan ngajak orang. Aku bukan tempat sampah. Roni, aku bisa beri jaminan. Bisa jamin.
Itu lebih parah. Ayahku CEO grup Ranata. Jangan lancang. Grup Ranata sudah bangkrut. Gak bisa bertahan. Takuti siapa? Roni, kamu sudah lupa dulu kamu memohon di depanku. Dulu karena reputasi Tuan Joni. Aku hormati keluarga Ranata. Malah pikir dirimu penting. Kamu... Tuan Joni? Tuan Joni? Tuan Joni, akhirnya bisa bertemu. Pak Roni, kamu datang juga? Katanya Anda datang. Jadi saya pulang dari luar negeri, Tuan. Malam ini, apa boleh saya traktir makan malam, Tuan? Kedua nyonya juga bisa ikut? Kita bicarakan lagi nanti. Tuan Joni, beri saya kesempatan. Beberapa teman saya juga mau ketemu. Oke, ayo kita masuk dulu. Oke, silakan. Tasya, semua orang cari muka sama Joni. Apa kita pulang aja? Kenapa harus pulang? Mereka saja pulang. Tapi semua memihak dia. Kita nggak bisa dekati orang. Aku ingat seseorang. Dia pasti mau. Ayo. Tuan Elvin, lama nggak bertemu. Tasya, tumben gak cari Joni, malah cari aku. Aku dan Joni sudah putus. Penampilanmu hebat di pernikahan. Aku paling suka lihat Joni tampak malu. Siapa Tuan Elvin? Dia musuh Joni, Elvin Winarta. Elvin Winarta. Pria muda kaya dari Quincy. Tuan Elvin, salam kenal. Gak sangka bisa bertemu hari ini. Kamu senior Tasya, Harvis Kartono kan? Kamu kenal aku? Tentu saja. Di pernikahan kemarin kamu cukup terkenal. Jangan bicarakan itu lagi. Ngomong-ngomong, aku bangun perusahaan. Apa tertarik untuk investasi? Tuan Elvin, aku bisa jamin perusahaan Kak Harvis menguntungkan. Cukup investasi 100 miliar. 100 miliar? Bagi keluarga Winarta itu kecil. Lagian, Joni cemburu pada Kak Harvis. Dia sering bandingkan diri, bahkan pakai kekerasan. Kalau ada yang investasi, Joni pasti nggak nyaman. Kenapa Joni cemburu padanya? Karena mau rujuk dengan Tasya. Kak Harvis jauh lebih unggul dari Joni. Dia nggak bisa mengalahkan. Cuma bisa buat rencana busuk. Kalian merasa begitu? Tentu saja. Baiklah. Oke. Kalau gitu, aku investasi 1 triliun. 100 miliar itu kecil. Tuan Elvin, Anda sungguh bijaksana. 1 triliun. Sepertinya agak banyak. Enggak juga. Aku mau akuisisi grup Winarta ke seniormu. Grup Winarta nggak kalah jauh dengan grup Wilim. Kalau gitu, seniormu bisa lampaui Joni dengan mudah. Tuan Elvin, kamu nggak bercanda kan? Menurut kalian? Bukannya kalian yang bercanda duluan? Tuan Elvin, bukannya kamu musuh Joni? Memang musuh, tapi aku nggak bodoh. Sebagai lawan, aku tahu kemampuan Joni. Pria sebodoh ini kalah jauh dari Joni. Investasi 100 miliar pada pria nggak guna ini. Kamu kira aku bodoh ya? Tuan Elvin, kenapa tiba-tiba hina dia? Memangnya kenapa, ha? Kamu pikir aku Joni harus menoleransimu ya? Dengar baik-baik. Tanpa Joni, kamu nggak akan dihormati siapapun. Kamu dan Joni nggak ada bedanya. Kak Harvis, ayo pulang. Tunggu. Tasya, aku bisa investasi 100 miliar di perusahaan seniormu. Tadi menghina, kami nggak butuh uangmu. Tunggu dulu. Kak Harvis, tadi dia menghinamu. Kamu... Cuma sedikit, gak apa. Tuan Elvin, investasi 100 miliar itu bukan bercanda kan? Di dunia bisnis, nggak ada bercanda. Tapi aku punya syarat. Semoga Tasya setuju. Tadi kamu hina aku nggak mau. Bisa. Tuan Elvin, tenang saja. Saya akan bujuk Tasya. Sebut saja. Kak Harvis, Yakin bisa bujuk dia? Aku mau dia tidur denganku. Bisa nggak? Gak bisa. Tuan Elvin, tolong jangan bercanda. Oke. Asal keluarga Ranata jual tanah di pesisir pantai. Aku akan investasi. di pesisir pantai. Benar, tanah itu. Gimana? Bisa nggak? Tanah itu agak susah. Gimana kalau tanah lain? Tasya pasti setuju. Sepertinya kalian tahu nilai tanah itu. Oke, moralitasnya masih ada. Ngomong-ngomong, dulu Joni sangat bodoh jual tanah itu ke kalian. Lupakan. Yang penting tanah itu masih di kalian. Asal begitu, aku bisa terus tertawakan Joni. Keluarga Ranata untung besar. Apa maksudmu? Apa tanah itu sangat berharga? Kalian nggak tahu? Sekarang nilai tanah itu sudah naik ke lebih dari 2 triliun. Kalau pakai sendiri, nilainya lebih tinggi. Apa? 2 triliun lebih? Kamu nggak sebodoh itu jual tanah itu, kan? Kami nggak tahu tanah itu punya nilai sangat tinggi. Sungguh bodoh nggak percaya. Ya sudah, bagiku tanah itu dipegang siapapun nggak ada bedanya. Yang penting bukan Joni, biar bisa terus ledek dia. Jangan-jangan kalian jual tanah itu ke Joni? Dia memang nggak jual tanah itu. Oh, baguslah. Joni, kamu tahu itu berharga kan? Tahu? Demi wanita, kamu rugi 1 triliun lebih. Pedih kan? Dia nggak jual tanah itu, tapi dia minum alkoholku, ganti dengan tanah itu. Apa? Minum apa sampai habiskan lebih dari 2 triliun? Kak Harvis, adakan pesta di villaku. Habiskan 2 triliun untuk bersenang-senang. Tasya,
Kamu bodoh ya? Kenapa nggak nikahi Johnny dulu? Ambil uang keluarga William, lalu habiskan dengan seniormu. Kenapa selingkuh sebelum nikah? Malah nyatakan cinta. Kamu pikir romantis? Sudah, Alvin. Itu bukan urusanmu. Biar saja. Aku cuma marah. Kalau wanita bodoh ini masuk keluarga William, kamu akan bangkrut. Aku nggak perlu cari cara melawanmu. Cukup! Kamu marah ya? Dengar baik-baik, Tesya. Kalian cuma bisa jadi orang rendahan. Buka mata, lihat dua wanita di depan kalian. Dia nona besar grup Leonardo. Dia nona besar grup Alvenia. Menurutmu kalian sebanding? Kamu bahkan pikir pria bodoh itu bisa dibandingkan dengan Johnny. Gimana bisa? Sudahlah, aku malas debat. Bosan. Hati-hati di jalan. Tunggu! Johnny, kamu minta tanah itu di villa, bukan? Untuk baikan denganku. Menurutmu? Tesya, kamu baik-baik saja? Ternyata, ini semua harusnya milikku. Tesya, Johnny cuma pakai cara ini untuk baikan denganmu. Dia lakukan ini agar kamu minta maaf padanya. Jangan tertipu. Bisa-bisanya Johnny lakukan itu. Tesya, kalau Johnny mencintaimu, dia harusnya kasih tahu nilai tanah itu. Kak Harvis, aku capek. Aku pulang dulu. Tesya, aku tahu kamu capek. Begini saja, ayo kita makan. Makanan yang beda. Kita bicarakan lagi nanti. Dek, Tuan Johnny kasih aku proyek besar. Tunggu aku kaya, kamu kuingat. Terima kasih, Kak Erik. Ayo. Kak Erik, ayo. Kak Erik, ini. Aku dikasih proyek besar, harus kasih hadiah. Ini hadiah yang kusiapkan untuk Tuan Johnny. Vas bunga dinasti Mikala. Harganya 6 miliar. Pantas Kak Erik bisa jadi bos besar. Ayo bersulang. Ayo, minum lebih banyak. Ayo. Bos, pesan sepiring sate. Oke. Selamat menikmati. Tesya, sate ini lumayan enak. Cobalah. Kak Harvis, kamu bilang makan makanan yang beda. Ternyata cuma sate ini. Sate ini cuma dimakan oleh kuli. Kenapa nggak makan di restoran sebelah? Tesya, makanan kelas atas sudah biasa. Kita makan makanan yang beda. Niat Kak Harvis baik. Bagus juga makan sate. Johnny selalu bawa kita makan makanan laut. Aku bosan. Johnny nggak paham makan seimbang. Aku sering sosialisasi di luar negeri. Bosan yang mewah. Kadang aku makan di sini. Coba makanan rakyat biasa. Kalian saja, aku nggak lapar. Tesya, kamu sedang sedih. Jadi nggak selera. Ini hadiah yang kubawa dari luar negeri. Semoga kamu terhibur, selalu ceria, dan ingat momen ini selamanya. Kak Harvis lebih perhatian dari Johnny. Johnny cuma bisa kasih barang gak jelas. Ingat nggak? Dulu dia pernah kasih tanah industri. Kamu bilang gadis mana yang suka hadiah seperti itu? Tesya, kupakaikan ya. Terima kasih, Kak. Memangnya ini sudah zaman apa? Kok ada orang hadiahkan jam tangan anak kecil ke pacar? Benar. Cuma orang bodoh yang suka barang seperti itu. Ngomong-ngomong, siapa kalian? Hadiah apapun itu bukan urusan kalian. Memang omongin kamu. Kenapa? Kamu, jaga bicaramu. Cepat minta maaf. Jangan salahkan kalau aku kasar. Aku malah mau lihat kasarnya gimana. Kamu pikir aku nggak berani? Jangan gerak. Sakit. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Atau aku lapor polisi. Lapor polisi? Lapor saja sekarang. Kamu pecahin vas bungaku. Kamu sanggup ganti rugi? Lepaskan. Kalian ngapain? Itu cuma vas bunga. Lepaskan dia. Kak Johnny, kenapa bawa kami ke sini? Kalian sudah beberapa hari di sini. Ayo makan di restoran lokal terkenal. Kebetulan sudah kuakuisisi. Oh. Jadi, aku sewa restoran itu. Boleh juga makan. Tapi sayangnya ada 2 orang yang menyebalkan. Siapa yang menyebalkan? Dasar bocah. Kamulah. Kamu! Johnny, itu sepertinya Tesya. Lepaskan dia. Gadis cantik. Tadi aku dengar obrolan kalian. Kamu lancang ya? Beraninya remehkan kami. Aku rasa kalian orang kaya. Vas bungaku nggak mahal.
Cuma 6 miliar, asal ganti rugi seharga itu, aku nggak akan cari masalah. Vas bunga itu 6 miliar. Sekalian rampok saja. Padahal kalian kaya. Dengar ya, ini hadiah untuk Tuan Johnny dari grup William di Jalan Dia. Vas bunga dinasti Mikala. Harganya 6 miliar. Sekarang ganti. Johnny? Kamu kenal Johnny? Lucu banget. Di seluruh Jalan Dia, siapa nggak kenal Tuan Johnny? Kalau gitu, kamu tahu siapa dia? Itu nggak ada hubungannya denganku. Sudahlah, cepat ganti. Dengar ya, Tuan Johnny yang kamu sebut itu cuma pria yang suka sanjung sahabatku. Sebaiknya kamu berlutut dan minta maaf. Kalau Johnny sampai datang, nasib kalian lebih buruk. Beraninya menjelekkan Tuan Johnny. Tahan mereka. Jangan sampai kabur. Tesya, gimana? Kamu mau apa? Mau apa? Coba lihat Erik itu. Orang macam apa? Kamu pecahin vas bungaku seharga 6 miliar. Kalau nggak bisa ganti rugi, kupatahkan kakimu. Coba saja. Kalau berani sentuh dia, Johnny beri kalian pelajaran. Sebut Tuan Johnny lagi. Sudah bosan hidup ya? Pukul mereka. Jangan pukul, kita bicarakan. Kenapa? Takut ya? Ah, dasar pengecut. Gimana ganti ruginya? Kak Erik, aku nggak punya uang. Tasya, bantu aku ganti rugi dulu. Aku akan bayar, janji. Kak Harvis, bukannya punya perusahaan. Masa nggak punya 6 miliar? Siapa yang ganti rugi? Cepat bilang. Dia yang ganti rugi. Tasya, aku mohon bantu aku. Aku bayar 2 kali lipat. Kamu... Ya sudah, ini yang terakhir. Aku transfer. Saldo Anda tidak cukup. Kok kartuku nggak ada uang? Aku telepon ayah. Halo, ayah, kenapa kartuku nggak ada uang? Akan segera kulunasi pinjamannya, Pak Robert. Hati-hati di jalan. Aduh, harus gimana? Masih kurang 100 miliar. Apa harus jual rumah? Lihat putri yang kamu manjakan. Karena masalah ini, nggak ada yang mau kerja sama dengan kita. Apa? Minta uang lagi? Keluarga Ranata sudah hampir bangkrut. Buat apa minta uang? Bantu Kak Harvis bayar 6 miliar. Kemarin sudah bantu dia sampai rugi 2 triliun. Sekarang mau bantu dia lagi? Aduh. Kamu mau buat aku mati? Jansky. Ada apa? Cepat bangun. Ayah, kenapa? Kak Harvis, ayahku pingsan. Aku harus Tasya, pulang. jangan pulang. Gimana denganku? Aku pulang dulu. Nanti ku transfer. Tasya, transfer dulu saja. Kak Erik gak akan melepaskanku. Lepaskan. Gara-gara kamu ayahku pingsan. Ku beritahu ya, kesabaranku sangat terbatas. Kak Erik, gimana kalau ku biarkan dia tidur denganmu? Kita impas. Bajingan. Ih, Harvis, kamu ngomong apa? Tasya, kamu harus bantu aku. Kamu anggap aku itu apa? Tasya, kenapa sok suci? Johnny buang kamu. Keluarga kamu bangkrut. Tagihan segitu gak bisa bayar. Kamu pikir kamu masih nona besar? Bisa-bisanya bicara gitu. Johnny putus denganku. Itu juga karena kamu. Pernikahanku kamu hancurkan. Demi kamu, hilang tanah 2 triliun. Kamu mau apa lagi? Tasya, kamu sendiri yang lakukan itu. Aku gak suruh nyatakan cinta di pernikahan. Kamu pikir aku suka kamu? Aku bersamamu karena uangmu. Kamu, Harvis, kamu gak tahu malu. Oke. Dek, bawa gadis ini dan patahkan kaki pria ini. Kak Erik. Tunggu. Tuan Johnny. Siapa kamu? Ini saya, Erik. Saya tangani proyek pengembangan tanah di pesisir pantai. Ternyata kamu. Tuan Johnny, apa kenal mereka? Iya. Aduh, saya yang nggak tahu diri. Nona, masalah hari ini sudah selesai. Maaf ya. Tuan Johnny, saya pulang dulu. Johnny, kamu kenapa datang ke sini? Kamu mencariku ya? Cari kamu. Bukan, aku mau makan. Aduh, Nona Tesya cukup menikmati hidup sampai makan di tepi jalan. Aku... Johnny, aku lapar. Ayo makan. Ayo. Johnny. Terima kasih sudah membantuku. Membantumu? Kamu salah paham. Aku nggak bantu. Kenapa kamu? Aku sudah beli restoran itu. Nggak mau ada keributan di luar restoran. Kalau Erik, dia mungkin salah paham. Harusnya aku yang ada di sebelahnya.
Tuan Jansky lumpuh ringan, perlu istirahat yang panjang. Nggak boleh kerja lagi. Terima kasih, Dokter Awang. Ayah nggak boleh kerja. Gimana dengan grup Ranata? Grup Ranata nggak sanggup bayar utang. Sekarang sudah bangkrut. Rumah ini bakal ditarik bank. Apa? Keluarga kita benar-benar bangkrut? Ini salah Johnny. Dia sangat tega. Dia tahu situasi keluargamu, tapi suruh banyak orang menekanmu. Cukup! Ini salahmu. Kalau kamu nggak terus jelekin Johnny, keluarga Ranata nggak akan bangkrut. Malah salahkan aku. Kamu yang pilih Harvis. Kenapa menyalahkanku? Kamu nggak suka hidupku enak. Nggak mau aku nikah dengan Johnny. Kamu cemburu kan? Ngaku. Kamu sudah gila. Kamu yang pilih sendiri. Mau salahkan siapa? Hah, keluargamu sudah bangkrut. Nggak punya kekuatan. Aku nggak akan menyanjungmu lagi. Keluar! Keluar aja! Kalau baikan dengan Johnny, kamu akan menyesal. Hei, Nona. Mau apa? Berani-beraninya. Tahu siapa aku? Nona, ini kompleks villa. Mohon keluar. Aku nyonya muda keluarga William. Beraninya kamu. Tahu rasa kalau Johnny keluar? Tuan Johnny? Johnny, aku tahu aku salah. Keluarga Ranata bangkrut. Nggak bisa bangkit tanpa bantuanmu. Beri aku kesempatan. Aku pasti jadi istri yang baik. Tesya, aku sudah bilang, kita nggak punya hubungan apapun. Pulanglah. Jangan marah lagi. Aku sudah tahu salah. Dulu kamu mencintaiku kan? Kumohon, maafin aku ya. Kita menikah lagi. Kita menikah sekarang. Omonganku jelas. Jangan datang lagi. Selamat tinggal. Berita keuangan, Johnny William dari Grup William. Hari ini secara resmi mewarisi Grup William. Grup William maju pesat 3 tahun lalu dengan proyek di pesisir pantai sebagai dasar. Nilainya kini mencapai kuadriliun. Sudah 3 tahun. Hidupmu semakin baik. Bos, makanan apa yang enak di sini? Sebentar. Johnny, Tesya, ternyata kamu kamu yang buka restoran ini ya? Anak baik. bukan. Anak Aku cuma baik, pelayan. kamu anaknya baik. Oh, Ingin pesan apa? aku bebas. Tanya mereka. Ini proyek baru di pesisir pantai. Aku jawab dulu. Nggak perlu. Ngomong-ngomong, kami harus terima kasih padamu. Iya. Ku lepaskan Johnny yang harusnya jadi milikku.